Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat pagi sahabat RSAB yang ada dimanapun berada. Kembali lagi, jumpa kembali dengan program Dokter Menjawab. Terima kasih kepada penonton setia Dokter Menjawab yang selama ini selalu menyaksikan setiap episode dari Dokter Menjawab. Nah, tentunya akan saya ingatkan lagi teman-teman untuk subscribe akun channel YouTube resmi RSUD Hasan Basri. Kemudian juga follow akun media sosial kami, baik itu Facebook, Instagram dengan nama RSUD Hasan Basri HSS. Juga ada website rsudhasanbasrihss.com. Baik, di sesi untuk Dokter Menjawab kali ini juga kami tetap membagikan hadiah kepada sahabat RSAB dimanapun berada. Jadi tetap ada 2 hadiah menarik untuk 2 orang pemenang, di mana nanti seperti biasa sahabat RSAB untuk menyaksikan acara Dokter Menjawab, kemudian di akhir acara berikanlah kesimpulan sesuai dengan bahasa sahabat untuk ditulis di kolom komentar. Jadi sahabat jangan sampai kelewatan ya dari awal dan akhir, karena materi akan disimpulkan kemudian ditulis di kolom komentarnya. Untuk tema Dokter Menjawab kali ini yaitu gangguan pendengaran atau tuli yang terjadi pada lansia. Tentunya saya tidak sendiri, saya ditemani oleh narasumber kita. Beliau adalah dokter spesialis yang ada di Rumah Sakit Brigjen Haji Hasan Basri. Beliau adalah Dr. Imam Musli, spesialis THT KL. Selamat pagi, Assalamualaikum Dr. Imam ya, biasanya dipanggil ya. Selamat pagi Mbak Meli. Bagaimana sehat hari ini dok? Alhamdulillah, semoga Mbak Meli juga sehat ya. Amin, Inggi. Alhamdulillah, semoga Dokter Imam dan keluarga kita semua di sini, sahabat RSAB dimanapun berada juga dalam keadaan sehat walafiat. Nah tentunya saat ini kita di bulan puasa ya, mudah-mudahan untuk puasa kita hari ini lancar sampai dengan waktu berbuka puasa. Event penting di bulan Maret adalah adanya Hari Peringatan Pendengaran Sedunia yang jatuh pada tanggal 3 Maret tahun 2024 beberapa minggu yang lalu. Hari peringatan ini setiap tahun diadakan untuk mengajak seluruh masyarakat untuk peduli dengan isu-isu kesehatan telinga. Nah, temanya untuk World Hearing Day in 2024 yaitu adalah ubah pola pikirmu, mari peduli dan tuli dapat ditangani. Oleh karena itu kami dari tim program Dokter Menjawab mengangkat tema ini sebagai pokok bahasan kita, yaitu gangguan pendengaran atau tuli yang terjadi pada lansia. Nah, sepertinya sahabat RSAB di rumah sudah tidak sabar lagi ya mendengarkan penjelasan dari Dr. Imam. Jadi kita simak bersama dari awal sampai akhir seperti apa saja gangguan pendengaran itu. Baik, kita langsung saja. Dr. Imam dipersilahkan. Oke. Terima kasih Mbak Meli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan ya pada pagi ini saya bisa hadir di Dokter Menjawab ya, acara yang rutin dilakukan di Rumah Sakit Umum Daerah Brigjen Haji Hasan Basri. Sebagai pengantar, saya akan mempresentasikan sebuah PowerPoint ya terkait subtema yang saya angkat pada pagi ini, yaitu gangguan pendengaran pada lansia. Saya mulai presentasi saya. Jadi sesuai dengan subtema gangguan pendengaran pada lansia, kita definisikan dulu apa itu gangguan pendengaran. Jadi gangguan pendengaran adalah istilah untuk semua kondisi penyakit yang mengakibatkan terjadinya gangguan pada proses mendengar. Penyebabnya, jadi penyebab gangguan pendengaran ini bisa tuli kongenital, jadi tuli sejak lahir, bisa juga disebabkan oleh kotoran telinga yang menyumbat, istilahnya adalah cerumen probe. Bisa juga karena infeksi, yaitu otitis media suppuratif kronis, atau dalam bahasa awamnya adalah curek, atau kalau di Jawa congek ya. Kemudian juga bisa disebabkan oleh paparan suara bising dalam jangka panjang, dan juga tuli karena lanjut usia atau presbikusis. Next.
Untuk istilah lanjut usia di Indonesia itu usia 60 tahun ke atas, ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang kesejahteraan lanjut usia. Sedangkan menurut WHO, Organisasi Kesehatan Dunia, ada 4 tahapan, yaitu usia pertengahan, middle age, ini usia antara 45 sampai 59 tahun. Yang kedua adalah lanjut usia atau elderly, usia 60 sampai 74 tahun. Yang ketiga lanjut usia tua atau old, ini usia 75 sampai 90 tahun, dan usia sangat tua, very old, ini usia lebih dari 90 tahun. Next. Pada lanjut usia itu terdapat penurunan fungsi dari segi fisik dan sistem indera yang sangat berpengaruh pada kualitas hidup dan keterbatasan dalam melakukan banyak hal. Nah, salah satunya adalah terjadinya gangguan pendengaran. Next. Kekerapannya, gangguan pendengaran pada lanjut usia, ini gangguan sensoris yang paling sering, itu 28% dari elderly. Juga lebih sering pada laki-laki. 25-50% elderly atau lanjut usia menderita gangguan pendengaran bermakna yang menurunkan kualitas hidup lanjut usia tersebut. Ini adalah gambaran ya level pendengaran sebagai fungsi dari usia. Jadi ambang dengar itu bergeser dari 1 ke 6 kHz dari usia itu dari grafik itu sekitar 15 tahun sampai 70 tahun itu dia akan terjadi penurunan ambang ya. Ambang nada murni meningkat sesuai usia, khususnya pada frekuensi yang lebih tinggi. Next. Nah, faktor yang berperan pada gangguan pendengaran terkait usia ini ada beberapa. Yang pertama, penyakit mikrovaskuler yang berakibat hilangnya perfusi dan hipoksi sel rambut labirin dan neuron. Jadi ini labirin dan neuron ada di rumah siput atau koklea. Kemudian efek diet. Jadi pada percobaan binatang, pembentukan radikal bebas meningkatkan gangguan pendengaran. Berikutnya adalah paparan bising, efek obat, dan juga merokok. Next. Nah, penyebab gangguan pendengaran pada usia lanjut itu biasanya karena presbikusis. Penyebab lain harus dicari. Yang lain itu misalnya ada serumen atau kotoran telinga yang keras, misalnya itu kan harus diambil kotorannya agar pendengaran itu membaik. Juga mungkin ada infeksi. Nah, itu adalah penyebab lain gangguan pendengaran pada lansia. Next. Kita masuk ke presbikusis ya. Jadi presbikusis adalah tuli sensori neural pada frekuensi tinggi usia 65 tahun. Sifatnya bilateral, jadi kiri kanan dan simetris. Untuk di Amerika Serikat ini 25-30% presbikusis ini pada usia 65-74 tahun. Kemudian 40-50% pada usia 75 tahun dan 80% lebih dari 85 tahun. Nah, presbikusis ini akan mempengaruhi penderitanya sendiri atau keluarga ataupun teman ya. Jadi dampaknya itu bisa di penderita, bisa di keluarga atau temannya. Pada penderita ini akan terisolasi kegiatan sosialnya karena gangguan pendengarannya. Bisa sampai depresi, cemas, menarik diri, atau kesepian. Jadi ini akan mempengaruhi kesehatan dan mobilitas penderita. Untuk keluarga dan teman ini kan menimbulkan frustasi, marah, tidak sabar, kasihan, dan rasa bersalah. Penyebabnya itu pasti, yang penyebab pasti tidak diketahui. Bisa karena atau kemungkinan karena proses degenerasi, faktor-faktor herediter, pola makanan, metabolisme, kemudian arteriosklerosis, infeksi, bising, gaya hidup, usia, jenis kelamin, di mana pada jenis kelamin ini laki-laki lebih cepat. Kemudian bisa juga karena degenerasi struktur koklea dan nervus 8. Di koklea bisa karena atrofi dan degenerasi sel rambut organ korti,
perubahan vaskuler pada stria vascularis, sedangkan pada nervus 8 berkurangnya jumlah dan ukuran sel-sel ganglion saraf. Untuk klasifikasi presbikusis ada sensorik, neural, metabolik, dan juga mekanik. Next. Gejala kliniknya, jadi gejala klinis dari gangguan pendengaran pada usia lanjut atau presbikusis, yang pertama adalah berkurangnya pendengaran, ini perlahan-lahan dan progresif, simetris kiri kanan. Telinga berdenging atau tinnitus, cocktail party deafness, kemudian suara yang didengar seperti menyatu, suara dikeraskan, malah nimbul rasa nyeri atau recruitment. Suara laki-laki lebih mudah didengar daripada nada tinggi pada suara perempuan. Diagnosisnya dengan pemeriksaan rutin ya, dengan otoskopi, itu gendang telinga atau membran timpani penderita itu suram, kemudian juga pergerakan membran timpani menurun. Kemudian pemeriksaan pendengaran dengan audiometri, biasanya tulis saraf nada tinggi, bilateral dan simetris. Kemudian audiometri tutur dan ada gangguan diskriminasi wicara. Next. Penata laksananya, yang pertama penata laksaan penyakit-penyakit penyerta, kemudian perubahan gaya hidup, alat bantu dengar atau hearing aid, speech reading atau bridging itu membaca bibir ya. Kemudian auditory training, assistive listening devices, jadi alat bantu untuk menerima telepon, mendengarkan siaran televisi. Yang terakhir adalah cochlear implant, ya, implan koklea. Nah, untuk pemilihan hearing aids, jadi agar cocok atau sesuai dengan penderita, harus mempertimbangkan derajat penurunan pendengaran, kebutuhan akan komunikasi, kualitas suara atau teknologi, model, dan harga. Ini contoh sih, contoh-contoh alat bantu dengar. Next. Nah, ini ada yang CIC, completely in canal, kemudian ITC yang berikutnya itu in the canal, kemudian ada in the ear, dan juga yang terakhir behind the ear. Ini jenis-jenis dari alat bantu dengar. Next. Ini pemasangannya sesuai dengan jenis alat bantu dengarnya. Next. Nah, ini yang dari sisi kosmetik lebih bagus ya, karena di depan cuma kelihatan ini mikrofonnya. Itu receiver in the ear. Next. Nah, ini gimana kita menghadapi penderita atau lansia yang mengalami presbikusis. Jadi ada communication tips. Yang pertama adalah berbicara saling berhadapan. Yang kedua, yakinkan bahwa wajah lawan bicara cukup jelas terlihat. Saat berbicara, kecilkan volume radio atau TV atau sumber bunyi yang lain ya. Jadi hindarkan berbicara dengan penderita di tempat yang bising. Upayakan berbicara tidak sambil mengunyah makanan atau mulut tertutup tangan. Berbicara sedikit lebih keras, tapi tidak boleh berteriak. Karena biasanya lebih sensitif ya penderita presbikusis ini. Jadi kalau kita berteriak, kesannya kita memarahi beliau. Jadi makin kondisi psikologisnya makin kurang bagus. Kemudian juga kalimat sederhana, mudah dipahami. Bila kita di tempat umum, misalnya restoran, pilih tempat yang jauh dari bising. Next. Terima kasih. Demikian presentasi saya. Baik, tadi sudah kita dengarkan ya dok ya tentang gangguan pendengaran atau tuli pada lansia. Nah, jadi dok, untuk lansia ini memang apakah identik tadi ya dengan gangguan pendengaran tadi? Artinya tadi ada elderly, ada middle, jadi memang untuk lansia ini lebih rentan terkena gangguan tuli itu. Bahkan ada data tadi laki-laki ya dok ya, yang kebanyakan untuk menderita ketulian ini, seperti itu ya dok ya? Iya. Oh iya benar. Untuk seperti itu kalau sudah terjadi nih dok, kadarullah kan mengalami gangguan, apakah itu ada pengobatan selain alat bantu dengar tadi, ada pengobatan khusus yang biasanya bisa dilakukan
secara medisnya ada tidak dok untuk lansia ini? Oke. Terima kasih Mbak Meli. Jadi untuk gangguan pendengaran sebenarnya tidak hanya untuk lansia saja. Gangguan pendengaran yang disebabkan, kan penyebab gangguan pendengaran itu ada yang pertama kan tuli dari lahir ya, tuli dari lahir. Ini kita tidak khusus lansia dulu ya Mbak Meli ya. Jadi ada juga karena infeksi, kemudian ada juga karena paparan bising, bisa juga karena itu tadi yang presbikusis, jadi pada usia lanjut. Nah, itu tindakannya atau penata laksanaan medisnya tentunya sesuai dengan penyebabnya. Memang kalau presbikusis ya yang pertama pilihannya adalah alat bantu dengar atau hearing aids, kemudian juga ada yang bisa sampai implan koklea. Jadi koklea rumah sikut dari penderita itu di implan ya, diimplan dikasih koklea yang baru ya. Nah itu untuk yang lansia ya, penderita. Tapi kalau penyebabnya infeksi ya kita obati infeksinya dulu. Kalau misalnya sudah sampai ke terjadi kerusakan di telinga ya, misalnya tulang-tulang pendengarannya sudah rusak atau ada terbentuk kolesteatum, itu seperti apa ya? Ya kayak massa ya di dalam telinga itu yang baunya kurang enak ya. Itu bisa dilakukan operasi tujuannya adalah untuk menghilangkan penyebab infeksinya dan bisa juga memperbaiki pendengaran. Kalau misalnya karena paparan bising ya kita harus bekerja di tempat yang bising pakai pelindung telinga, jadi earplug atau earmuff itu, sehingga tidak terjadi gangguan pendengaran akibat bising. Nah, kalau sudah terjadi ya nanti penata laksananya tentunya ada, apakah dengan alat bantu dengar. Nah, itu bisa juga. Kalau tuli dari lahir atau tuli kongnital tentunya dengan screening dulu, nanti apa yang perlu dilakukan, apakah pakai alat bantu dengar juga atau dengan implan koklea. Jadi anak kecil ya bisa dipasang implan koklea kalau memang ada indikasinya. Itu di antaranya ya untuk tindakan medis gangguan pendengaran, akibat gangguan pendengaran. Iya, jadi untuk mengatasi, meringankan ibaratnya seperti itu ya. Tadi ada implan koklea, terus juga ada namanya hearing aids, yaitu adalah perangkat bantu dengar. Nah, tadi banyak dicontohkan untuk macam-macam alat pendengar. Nah, pernah terinfo dok, ini kan dipasang di telinga all the time, artinya setiap saat kan ya dok ya, karena ingin berkomunikasi. Nah, itu kurang nyaman kalau untuk lansia. Pendapat dokter gimana dok untuk yang hearing aids ini? Apakah harus dipasang selalu dan itu kurang nyaman dok? Bagaimana pendapat dokter? Jadi alat bantu dengar ya di rumah sakit kita RSUD Brigjen Haji Hasan Basri itu ada sih alat bantu dengar yang di cover oleh BPJS dan itu satu jenis saja. Nah, padahal untuk alat bantu dengar itu harus sesuai dengan masing-masing penderita, masing-masing pasien ya, atau masing-masing penderita gangguan pendengaran tersebut. Kalau itu tidak sesuai ya, yang pakai tidak kerasan, kurang nyaman jadinya, tidak nyaman atau malah akan timbul efek samping ya, efek samping mungkin ada iritasi atau radang telinga. Itu salah satu efek samping dari alat bantu dengar. Kalau timbul efek samping ya otomatis dia tidak akan pakai alat bantu dengarnya. Bisa juga karena di awal memang tidak cocok alat bantu terdengar tersebut. Jadi sebenarnya kalau idealnya itu memakai alat bantu dengar itu didahului dengan proses fitting ya, fitting alat bantu dengar. Jadi sebelum dipasang, kemudian saat dipasang dan sesudah dipasang itu ada pendampingan dari dokter THT ataupun dari audiologis. Jadi itu alat bantu dengarnya akan diharapkan sesuai dengan masing-masing penderita.
Iya, berarti dengan tadi diperlihatkan juga macam-macam untuk alat pendengar tadi ya dok ya. Nah, ada di tanggung BPJS, tapi kemungkinan tadi ada yang bagus sekali bentuknya seperti headset atau earphone ya. Nah itu mungkin beli sendiri berarti ya dok ya. Nah kalau misalnya karena merasa sudah kurang nyaman untuk siapa tahu ada keluarga yang mungkin lansia namun beliau tidak menggunakan alat bantu dengar ini, bagaimana cara kita berkomunikasi dok dengan anggota keluarga? Apakah tadi yang tinggi suara nggak bisa ya dok ya? Karena pastinya yang tadi kan komunikasi itu penting ya, kalau misalnya kita mau apa-apa berinteraksi, artinya supaya mudah interaksi untuk bisa berbicara dengan lansia tadi. Atau mungkin kalau misalnya tidak tinggi nadanya atau kita rendahkan atau mimik suara jadi kayak mau makan seperti itu, diarahkan seperti itu ya dok, untuk komunikasi dengan lansia ini. Jadi sesuai dengan presentasi saya tadi ya, salah tips komunikasi dengan lansia dengan gangguan pendengaran itu bisa dengan yang Mbak Meli sebut tadi ya. Jadi membuat bahasanya itu sederhana, mudah dipahami oleh lansia. Jangan sampai kita berbicara dengan lansia tapi dengan bahasa yang tidak dikenali, dengan bahasa gaul dan sebagainya yang tidak ada di memori lansia tersebut. Kemudian juga usahakan berhadapan. Jadi saya dengan Mbak Meli ini kan berhadapan. Nah itu nanti lansia atau yang penderitanya bisa lihat gerakan bibir kita saat bicara. Kemudian juga usahakan di tempat yang tenang, misalnya ada suara TV, radio, matikan dulu. Kemudian juga kalau kita makan ya, saat makan misalnya, ya jangan saat penuh makanan mengunyah kita berbicara dengan lansia tersebut, nanti akan susah dipahami. Jadi juga tidak boleh nutup tangan kita, ya nanti gerakan mulut kita tidak kelihatan karena memang beliau-beliau itu berbicara dibantu dengan bahasa bibir, jadi melihat bibir kita, ya itu bahasanya juga yang diketahui oleh beliau. Seperti yang Pak Dokter Imam sampaikan tadi, bahwa ini memang gangguan pendengaran atau tuli pada lansia ini mempengaruhi kualitas hidup mereka ya dok ya. Nah jadi bagaimana dok, kita yang masih muda, jiwanya muda ya, jiwa raganya masih muda ini, ada tips atau mungkin seperti apa kita bisa mencegah dok sebelum ketulian itu kita derita pada saat tua, tapi jangan sampai ya dok ya. Jadi apakah ada suplemen yang harus dimakan atau bagaimana untuk mencegah seperti itu dok? Karena ada juga kan kita temui lansia baik-baik aja seperti itu. Nah, ya jadi penting ya untuk pencegahan agar tidak terjadi gangguan pendengaran baik usia waktu lahir, waktu sekolah, atau malah saat lansia, saat lanjut usia. Jadi ada beberapa langkah ya. Yang pertama, yang penting adalah deteksi dini. Jadi kalau jangan sampai ada gangguan pendengaran tapi kita tidak tahu saat awalnya. Jadi sudah berat, sudah tidak mendengar, baru diketahui. Jadi kan kadang ada orang tua yang baru tahu anaknya gangguan pendengaran itu setelah 5 tahun. Nah itu sebenarnya ya lumayan terlambat untuk penanganannya, karena saat lahir pun sudah bisa dideteksi adanya gangguan pendengaran. Jadi deteksi dini bisa dilakukan saat lahir, kemudian saat usia prasekolah, kemudian juga bisa kalau orang itu bekerja di tempat bising ya rutin melakukan tes pendengaran ya. Kemudian juga pada lansia juga ya sudah ada tanda-tanda gangguan pendengaran, segera periksa untuk dilakukan tes pendengaran juga, sehingga penata laksananya lebih dini. Yang kedua adalah tidak istilahnya korek-korek telinga itu sebenarnya tidak boleh ya. Membersihkannya itu ya dok ya? Telinga itu tidak boleh. Telinganya ya. Korek pakai cotton bud, pakai pucuk baju, ada yang pakai itu. Wah itu biasa itu dok ya, sahabat RSAB di rumah ya, tolong didengarkan. Saya heran juga pucuk baju untuk
bersihkan telinga. Mungkin enak itu ya, dikorek pakai peniti itu ya. Jadi itu tidak dianjurkan, tidak dibolehkan membersihkan telinga dengan korek-korek telinga dengan alat apapun. Karena telinga itu sudah punya mekanisme sendiri untuk mengeluarkan kotoran telinga. Kotoran telinga dalam bahasa kita adalah cerumen, itu mempunyai fungsi untuk mencegah debu masuk ya, debu masuk ke telinga, ke liang telinga, bisa juga mencegah kuman ya masuk ke liang telinga. Juga dia menjaga asam basa dari lingkungan telinga. Jadi telinga kita ini bersifat asam ya, salah satunya adalah karena ada cerumen tersebut. Jadi dengan mengunyah, dengan menguap, dengan bicara itu sebenarnya akan mendorong kotoran telinga itu keluar pelan-pelan tentunya ya, tidak langsung semua saat itu enggak. Kita kadang nggak menyadari bahwa dia sudah keluar sendiri itu. Makanya tidak dianjurkan, tidak dibolehkan membersihkan telinga. Resikonya juga infeksi ya, tentunya infeksi yang tidak ditangani akan menyebabkan gangguan pendengaran juga. Iya, oh begitu ya dok ya. Nah, jadi sahabat RSAB, jadi tadi untuk mulai dari awal mungkin ada gangguan genetik ya, ibaratnya seperti itu ya dok ya. Itu bisa kita ketahui melalui pemeriksaan. Kemudian deteksi dini untuk gangguan pendengaran, atau mungkin teman-teman yang di wilayah bising itu biasanya ada medical check up yang namanya audiometri ya dok ya. Yang biasanya kita layani di sini ya. Perusahaan ya, itu juga menggunakan audiometri. Itu deteksi dini juga ya, sebelum adanya ketulian tadi. Oke, kemudian untuk pemeliharaan tadi sahabat RSAB, jangan lupa hindari menggunakan cotton bud, hindari menggunakan peniti tadi. Nah, jadi pembersihannya itu dok, dia bisa membersihkan sendiri ya, bersifat asam basa. Dan juga rasanya mungkin pahit ya. Siapa yang pernah merasakan rasanya pahit itu? Waktu masih kecil ya dok ya. Nah, asam basa juga rasanya pahit, artinya tanpa kita sadari pun kita beraktivitas, sahabat juga bisa membersihkan telinganya sendiri, seperti itu ya dok ya. Oke, nah begini dok, kalau misalnya itu tentang cerumen, artinya cerumen atau kotoran telinga, tadi sahabat gitu kita bersihkan sendiri. Nah ini semisal ada benda asing dok, bisa benda asing itu yang kayak tadi cotton bud ketinggalan, atau mungkin pada saat berbaring di lapangan terus ada semut yang masuk. Nah, ini pertolongan pertamanya yang dapat kita lakukan seperti apa dok? Kalau kejadian, mudah-mudahan jangan. Jangan ya. Iya. Ya, sering kita temukan ya di poliklinik ya, kemudian di IGD itu anak-anak ya kemasukan baterai kancing itu ada yang masuk panik-panik, baterai. Nah gede itu ya, baterai itu kalau nggak segera diambil dia korosif kan, jadi harus segera diambil. Kemudian juga binatang biasa paling sering tuh kayak kecoa tuh. Kecoa gede nggak semut atau serangga? Oh anak kecoa, iya bener. Saya membayangkan mamanya kecoa gitu. Nah itu bisa juga. Nah seperti apa penata laksanaannya pertama ya? Penanganan awal di rumah. Sebelum ke IGD dok. Iya betul. Jadi kalau benda mati seperti baterai dan sebagainya kan usahakan langsung ke rumah sakit, jangan dikorek sendiri, akan beresiko dia lebih masuk lagi atau malah bikin lecet ya, itu nyeri banget ya. Segera ke rumah sakit, ke dokter untuk pengambilan benda asing tersebut. Tapi kalau serangga ya, paling sering serangga itu ada cara yang bisa kita lakukan di rumah. Mungkin yang pertama, yang penting ya, kita tidak boleh panik ya. Karena panik itu akan ya wajar ya, kita kaget ya, kena gitu kan, kaget itu wajar. Apalagi anak-anak nangis dok, nangis. Jadi mamanya panik. Gitu. Nah, panik itu akan kadang kita jadi gerakan kita nggak terkontrol kan ya. Atau begini, korek-korek telinga itu akan bikin serangga tersebut bisa makin ke dalam atau malah menggigit kan. Nah itu nggak boleh panik. Kemudian yang kedua bisa dengan cara di telinga dimiringkan. Jadi misalnya yang masuk telinga, yang kemasukan telinga kanan, kita justru miringnya ke atas. Jadi telinga kiri di bawah. Nah gini ya. Masuknya kanan nih dok. Ya kita telinga kanan naikkan ke
ke atas. Oh, ke sini. Ya. Dia bukannya makin masuk, Masih Dok? ada lanjutannya. Nah, jadi setelah itu baru kita beri cairan. Cairannya usahakan ada yang bilang kalau cairan itu air itu jangan, karena dia kurang pekat. Hewannya nanti malah dia bisa banyak gerak dia kan, mungkin melukai liang telinganya. Tapi cairan yang lebih pekat dan aman untuk liang telinga bisa baby oil, bisa minyak zaitun ya seperti itu, atau minyak mineral ya. Nah, kita teteskan tapi jangan penuh-penuh. Secukupnya saja ya, Dok. Secukupnya aja. Sampai ini mau masak atau apa ya? Minyak zaitun banyak banget ya. Jadi itu setelah itu baru kita balik ya, balikkan. Nanti akan ya diusahakan ya, tujuannya biar dia keluar gitu kan. Iya. Tapi misalnya kita lihat kok belum lengkap nih, masih kaki aja yang keluar, atau sayap aja yang keluar. Seperti itu bisa kita ya? ulangi lagi cara tersebut ya, cara seperti itu ulang sampai berhasil. Tapi kalau tidak berhasil ya segera ke rumah sakit atau ke fasilitas kesehatan yang terdekat ya, Dok ya. Jadi itu tadi cara untuk binatang ya, untuk serangga yang masuk ke telinga penata laksana awal. Nah, atau air bisa juga, Dok, air, kemasukan kalau air beda lagi. Oh, beda penanganannya. Iya, kalau yang masuk air kan sering ya. Nah, itu kalau ada yang bilang masukin air lagi nih, langsung balik kan. Dan itu berhasil kok, nanti berhasil juga. Tapi bisa juga dengan cara memiringkan telinga kita. Jadi misalnya yang kena kanan ya miring ke kanan, kemudian ditarik biar dia lurus ya, lebih terbuka. Diharapkan dia keluar, airnya keluar. Bisa juga tidur miring ya, miring sesuai dengan telinga yang kena. Beberapa waktu diharapkan juga airnya keluar sendiri ya. Itu kan gaya gravitasi ya. Bisa juga dengan tes falsafah. Jadi falsafah itu kita pecet hidung, tutup mulut kan, terus niup. Nah, nanti kan ada udara yang rasa itu. Susah ya, Dok ya? Iya. Jadi keluarnya di sini. Iya, rasanya kan belum itu bisa mendorong telinga airnya keluar. Itu beberapa cara ya yang bisa kita lakukan. Bisa juga dengan ada yang hair dryer tuh. Kan panas ya, hangat tuh. Nah, dari 25 cm kita maju mundur gitu. Oh, aman ya, Dok ya, berarti kalau seperti itu ya, kalau ada hair dryer. Mepet gitu ya, panas ya. Iya. Diharapkan nanti dia kering. Itu ada beberapa cara. Ada yang pakai lap yang bersih, lembut, dia taruh di sini, diharapkan menyerap airnya. Yang tidak boleh adalah dengan masukkan ke liang telinga, baik dengan jari, dengan cotton bud. Jangan, karena resiko infeksi. Iya, kemungkinan mendorong dari benda asing atau mungkin serumen kotoran tadi ke dalam lagi ya, Dok ya. Kalau air juga resiko infeksi juga kan. Oh, infeksi ada juga ya, Dok, untuk air. Benda asing masuk ke telinga ya. Termasuk. Gitu. Jadi kita tidak menganjurkan mengorek dengan masukkan sesuatu ke telinga. Iya, tapi Masya Allah ya sahabat RSHB, telinga kita ini kan, Dok, ada anatominya ya, Dok ya. Jadi dia kayak melingkar gitu, artinya sudah ada pelindung sebenarnya, Dok ya. Kalau pada saat nggak langsung tek gitu kan, ada putarannya. Jadi kalau benar-benar bisa masuk ke situ ya, ya sudah kadarullah udah masuk berarti. Tapi pelindungnya memang sudah ada ya, Dok ya, karena anatomi telinga ini kan unik ya. Yang lingkar gitu, jadi kayak melindungi gitu dari lubang telinga itu sendiri ya, Dok. Nah, baik, Masya Allah luar biasa sekali ilmu yang kita dapatkan dari Dokter Imam mengenai gangguan pendengaran khususnya pada lansia, tapi ini juga bisa bersifat global ya, bisa untuk anak, tadi kita juga ada jelaskan untuk orang dewasa dan juga untuk lansia. Terima kasih kepada Dokter Imam saat ini menjadi narasumber. Sebelum kita menutup, ada closing statementnya, Dok? Silahkan. Ya, terima kasih. Jadi untuk pendengaran sebagai indera yang penting ya, salah satu indera yang penting, kita harus merawat atau mencegah terjadinya gangguan pendengaran itu sejak awal, dengan deteksi dini, dengan tidak mengkorek-korek telinga sendiri dengan cotton bud, dengan peniti dan benda-benda yang lainnya.
Diharapkan dengan tindakan itu kita bisa mencegah terjadinya gangguan pendengaran baik saat ini atau di masa depan. Kemudian juga untuk yang lansia agar tidak terjadi presbikusis, gangguan pendengaran yang pada usia lanjut, usia, ada beberapa langkah yang bisa dilakukan, baik itu dengan alat bantu dengar, kemudian juga dengan speech reading yang bisa dilakukan oleh keluarga ya atau oleh teman-teman dari penderita. Kemudian yang terakhir sesuai dengan tema World Hearing Day 2024 yaitu ubah pola pikirmu, mari peduli, tuli bisa ditangani. Kita bisa berperan serta untuk mewujudkan tema tersebut. Saya kira itu, Mbak Meli. Iya, terima kasih Dokter Imam. Nah, jadi teman-teman itu tadi closing statement dari narasumber kita kali ini. Saya ingatkan kembali ya kepada sahabat RSAB yang ada di rumah, jangan lupa untuk memberikan kesimpulan di kolom komentar bagi 2 orang yang beruntung. Nanti kita akan hubungi untuk diberikan hadiah menarik setelah penayangan 7 hari kami tunggu. Nanti untuk pemenang juga akan kita sampaikan di akun media sosial kami di Instagram dan Facebook. Nah, jangan lupa jadi teman-teman sahabat RSAB dimanapun berada, tetap ikuti media sosial kami, Instagram, Facebook, dan website RSUD Hasan Basri HSS. Saya Melisa undur diri, salah hilaf mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.